Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi kita di Nurina Tok Tok. Happy terus, no galau-galau. Bagaimana kabarnya kamu semua? Setelah 1 minggu kita nggak ketemu, baru 1 minggu aja rasanya kangen banget gitu ya. Nih, minggu lalu kan kita sudah selesai tuh tentang topik yang kemarin. Jadi minggu ini kita mau mulai lagi topik yang baru. Tentang apa ya kira-kira? Nih ya. Jadi kamu pernah nggak menjalankan sebuah hubungan dengan pasangan kamu, terus tiba-tiba kamu nggak tahu bagaimana caranya, terus tiba-tiba kamu kayak ilfil gitu. Bukan ilfil sih tepatnya ya. Pokoknya kamu sudah tidak merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Sparklingnya tuh udah hilang gitu di antara kamu sama dia. Nah, terus tiba-tiba kamu sebenarnya mau mengakhiri hubungan kamu, tapi terbentur dengan perasaan gak tega untuk mutusin dia. Pernah gak ngerasain kayak gitu? Ya, aku mau putus tapi gak tega gitu. Karena sebenarnya dia gak salah misalnya. Karena kesalahan itu tidak sepenuhnya pada dia. Dia salah sih, cuma tidak sepenuhnya kesalahan ada pada dia. Atau mungkin gak teganya karena aduh nanti kalau aku tiba-tiba hilang gitu nanti dia gimana ya. Ya udah deh, saya pelan-pelan aja mundurnya deh gitu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Ya, nah itu yang kamu lakukan itu bukan ghosting namanya, beda lagi. Ghosting sama yang mau saya omongin ini beda lagi. Kalau ghosting kan tiba-tiba hilang gitu kan ya. Tapi kalau ini itu namanya adalah slow fading. Pelan-pelan kamu mundur. Jadi ada tahapnya gitu. Ya, sampai tanpa kamu sadari atau tanpa dia sadari atau dua-duanya menyadari, sampai satu saat kamu benar-benar hilang dari si pasangan kamu itu. Ya, bisa bedainnya ya antara ghosting sama slow fadingnya ya. Nah, terus gimana dong kalau misalnya pasangan kamu melakukan seperti itu, ada nggak tanda-tandanya? Nah ini coba ya kamu tonton terus video ini part 1 dan video minggu depan di part 2 tentang slow fading atau aku mau putus tapi nggak tega, gimana dong ya. Ini langkah-langkahnya. Kalau kamu jadi korbannya, perhatikan yang ini ya. Kalau kamu jadi pelakunya, coba lakukan hal ini. Sebenarnya nggak ini ya. Aduh, ngajarinnya nggak bener. Tapi nggak apa-apa ya, begitulah. Kadang-kadang di dalam suatu hubungan itu kan ada dinamikanya kan ya. Dan ini salah satunya ya. Kamu harus mulai waspada bila pasangan kamu sudah mulai. Yang pertama nih, coba lihat dulu. Yang pertama adalah mulai jarang atau mulai berkurang intensitas berkomunikasi. Ya. Dulu dia kalau misalnya kamu chat sama dia, wah nggak sampai 1 detik langsung cek bales. Bayangin nggak sampai 1 detik, gimana itu caranya? Ya, kita chat dia langsung balas, kita chat dia langsung balas gitu kan. Nah, dulu dia cepat membalas pesan dan sering menghubungi kamu duluan. Nah kan baru selesai kelas tiba-tiba chatnya udah panjang, udah selesai ke belum sayang gitu kan ya. Itu dulu. Tapi kalau sekarang boro-boro ya, kalau kita nggak ngechat duluan dia nggak ngechat. Bahkan kalau kita ngechat duluan dia balesnya lama atau bales sih tapi tanpa ekspresi gitu, tanpa kelihatan banget dari tulisannya bahwa dia tuh tidak ada ekspresinya gitu. Jadi jawabannya tuh pendek-pendek. Udah selesai belum? Udah. Kamu udah makan belum sayang? Belum. Udah, gitu aja. Ya, kamu kita jadi kesini nggak? Nggak. Nah, gitu tuh. Kalau sudah mulai ada tanda-tanda seperti itu, waspadalah. Karena dia sedang melakukan, bukan dia sedang, mungkin saja dia sedang melakukan slow fading pada kamu ya.
Ya, udahlah tanpa ekspresi di balasannya dia, apa namanya, cuma apa yang biasanya nggak pakai emoticon, ini pakai emoticon, atau emoticon sih cuma udahlah cuma emoticon doang gitu kan. Terus jawabannya cuma iya, oke, nanti, oke, besok, nanti deh, gitu. Kan kesel ya. Sama bukan pasangan aja kalau kita ngechat jawabannya kayak gitu agak kesel banget ya. Terus udah gitu kamu apa namanya, jeda waktunya antara kamu ngechat dan jawaban dia tuh lama banget, bisa 1 jam, bisa semalaman, bisa seharian. Nah itu adalah tanda-tanda slow fading, tanda-tanda dia mau putus tapi nggak tega sama kamu. Ya, hati-hati ya, waspada aja gitu kalau misalnya kayak gitu. Catat aja gitu, jangan langsung diomongin, kamu kok gini, kamu putus sama aku ya, nggak gitu. Catat aja dalam hati, wah ini tanda-tanda nih, satu nih yang seperti kakak Nurina bilang nih ya, catat aja dalam hati, slow fading gitu ya. Terus ya itu bisa jadi tanda bahwa dia ingin menjauh ya. Terus apalagi kakak ininya, apalagi ciri-cirinya yaitu dia selalu punya alasan untuk menghindar. Ada aja yang biasanya kita mau kemana-mana dia selalu temenin. Kalau biasanya kita mau beli makan doang nih, katanya, tunggu ya nanti aku beliin, kamu tunggu aja di situ. Ya, biasanya kayak gitu, tapi tiba-tiba mulai punya alasan untuk menghindar ya. Aku bacain sedikit ya. Saat seseorang masih tertarik sama kamu, dia akan selalu punya waktu. Jelas, nggak punya juga pasti dipunya-punyain. Nah iyalah, targetnya kan kamu, masa ya nggak mau dia apa namanya meluangkan sedikit waktu untuk kamu, kan nggak mungkin ya. Sesibuk apapun dia, betul. Tapi kalau pasanganmu sudah mulai menghindar tanpa alasan, mulai dari iya nih aku sibuk banget, ini lagi kejar deadline ini deadline-nya besok, maaf ya aku nggak bisa, itu contoh satu. Terus yang kedua, aduh maaf ya ini ibu saya atau mama saya atau bunda mau minta dianterin ke mana gitu, jadi aku nggak bisa nganterin kamu ya, itu dua kurang lebih ya. Jadi alasannya tuh antara kerjaan atau keluarganya dia gitu. Atau bisa juga alasannya dia itu adalah karena yang simpel-simpel. Apa coba? Kamu bisa nggak gini, aku nanti temenin aku ya gini. Jawaban dia adalah nggak bisa, maaf ya, aku capek. Ya, itu alasan kata yang cuma 5 huruf, capek gitu kan, capek gitu. Tapi ya bikin kesel sih. Padahal dulu dia secapek apapun mau ke tempat kita, ya kan? Coba gimana itu? Ya, jadi kalau dulu dia antusias banget mau ketemu kamu, tapi sekarang sering batal gitu usahanya. Apa namanya? Sering membatalkan janjinya gitu, membatalkan rencananya untuk ketemu kamu. Alasannya ya kayak gitu yang tadi aku bilangin. Kok kesannya kayak dibuat-buat ya alasan dia ya. Nah, itu adalah tanda-tandanya bahwa kamu harus waspada. Oke? Ya. Aduh, ngeri ya. Mudah-mudahan sih kamu nggak jadi korbannya ya. Tapi kamu juga jangan jadi pelakunya. Kalau misalnya udah nggak mau lagi melanjutkan hubungan, ya jangan slow fading gitu, ngomong aja langsung ya, itu yang lebih efektif gitu. Jadi dia kamu bisa keluarin maksud kamu dan dia juga langsung nangkep apa maksud kamu. Jadi jangan pelan-pelan menghindar dan menghilang begitu saja ya. Sekali lagi, slow fading itu beda dengan ghosting. Oke? Nah, terus apalagi nih kakak, saya harus mewaspadai apalagi nih selanjutnya adalah kalau kamu ketemu dia, perasaan itu
kan biasanya kalau kita berhubungan, mau menjalin hubungan sama seseorang itu kan ada tuh connect-nya ya kan, adalah kliknya gitu. Nah tapi kok kali ini kayak hambar ya, kayak oh ya udah ketemu, oh ya udah gitu, oke, hambar dan kadang-kadang jadi kikuk, jadi apa, canggung gitu ya. Ketika bertemu, kamu mungkin bisa merasakan perubahan dalam sikapnya. Itu tadi yang saya bilang ya. Kalau sebelumnya dia selalu bersemangat, dia antusias untuk ketemu kamu, siapa yang gak bersemangat ketemu dengan pasangan ya kan? Tapi kini dia lebih banyak diam. Nah, mungkin sakit, kamu mikirnya pertama gitu kan, oh mungkin dia lagi sakit, mungkin dia lagi banyak pikiran, lagi banyak deadline di kantornya, lagi banyak masalah di kantornya dan lain-lain sebagainya. Tapi belum tentu saudara-saudara ya. Kalau yang biasanya dia terlihat antusias mau ketemu kamu, ini udah enggak. Kenapa itu? Kenapa? Ya itu tadi, kamu harus waspadai, kamu harus tanya langsung ke dia, kamu kenapa kok begini gitu ya. Nah, bahkan dia mungkin lebih sibuk dengan ponselnya daripada mendengarkan kamu, daripada ngobrol sama kamu. Biasanya kamu ngobrol enak, dia dia kasih bahan obrolan, kamu nyambung, kamu kasih bahan obrolan, dia nyambung. Tapi kok ini main handphone terus? Ada masalah apa ini main handphone terus dianya? Ya. Nah, itu. Mulai ya, waspada ya. Nah, nih saya baca sedikit lagi ya. Jika setiap pertemuan terasa canggung dan tidak lagi menyenangkan, bisa jadi dia memang sengaja menciptakan jarak agar kamu merasa bosan dan akhirnya mundur sendiri. Nah, itu slow fading itu tujuannya gitu. Slow fading itu bukan dia yang mutusin, mengucapkan kata putus, tapi dia berbuat sesuatu, dia mundur perlahan-lahan sampai kamunya ngerasa, sampai kamunya kok nggak gini ya, ya udahlah kita putus. Nah, jadi kata putus itu bukan dari dia tapi dari kamu. Oh, gitu ya. Oke juga sih, putusnya bukan dari dia tapi dari kamu, tapi itu karena dia. Gimana sih itu? Ngeri banget deh. Nah, terus yang selanjutnya itu kita lanjut minggu depan. Boleh kan? Boleh dong ya. Kita lanjut minggu depan lagi. Jadi kamu stay tune terus di sini ya, di Nurina Talk Talk. Happy terus, no galau-galau. Ya kan? Karena ini masih ada beberapa poin lagi yang mau saya bicarakan, tapi besok aja ya, tapi minggu depan aja ya. Kamu jangan lupa untuk nonton terus Nurina Talk Talk. Tapi kalau misalnya kamu masih ada unek-unek, masih ada gimana-gimana, coba coba hubungi kami ya, hubungi kita. Ada nomornya, nomor WA-nya Nurina Talk Talk Hotline di deskripsi ya. Di mana sih? Ya di deskripsi. Tapi kalau kamu nggak mau lihat deskripsi nih, di sini nih aku kasih ada nih. Nih ya. Itu nomornya ada di sini. Kamu bisa curhat, kamu bisa kasih saran. Kakak tolong bawain tolong bahas masalah tentang apa gitu. Saya sedang ini nih, lagi ada masalah di sini nih. Tolong ya. Nah, itu boleh juga, nanti saya sama tim mau itu riset dulu, nanti udah gitu kita bawain deh buat kamu ya. Terus ada yang nanya nih, Kak, kok videonya cuma seminggu sekali sih, kenapa nggak tiap hari? Hey, kata siapa? Di video Nurina Talk Talk ini ada tiap hari kok ya. Hari Senin, saya bacain jadwalnya. Hari Senin itu video panjang Nurina Talk Talk, durasinya sekitar 15 atau 20 menitan lah kurang lebih gitu ya. Itu kita membahasnya akan jauh lebih detail gitu. Terus Selasa ada apa? Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya ada apa? Selain hari Senin, kita juga tetap tayang. Ada video short namanya. Cuma video short itu berisi quote ya, quote yang membahas tentang bahasan kita di hari Seninnya
Gitu. Beda dengan video panjang, video short ini namanya juga short yaitu pendek, itu durasinya tidak sampai 1 menit. 15 detik, 20 detik mungkin, ya kurang lebih segitu. Ya, di situ kamu bisa tahu, wah ini quote-nya tentang apa ya? Oh, berarti tentang bahasan hari Senin kemarin nih. Hari Senin kemarin itu bahasan tentang apa ya? Nah, itu bisa diklik juga video kita di video short itu. Ya, video panjang maksudnya bisa klik link video panjang di video short gitu ya. Baiklah kalau begitu, kalau masih kurang ya coba sabar-sabar dulu ya, tungguin video-video saya. Terima kasih atas perhatian nakama semuanya. Kita ketemu minggu depan lagi boleh? Boleh dong ya. Udah ya, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.